Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran medan listrik dan kapasitor. Baik, ya. Kita lanjutkan materi kita kapasitor plat paralel, ya. Nah, untuk kapasitor dengan plat paralel tadi sudah kita bahas, ada plat positif, plat negatif begitu ya. Kapasitansinya itu berbanding lurus dengan luas platnya, ya. Dan berbanding terbalik dengan jarak plat, ya, atau ketebalan di elektrikum, ya, dan juga tergantung pada sifat di elektrikumnya, ya. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas, ya. Ada dua plat sejajar, ya. Kemudian yang atas memiliki luas penampang A, yang bawah juga memiliki luas penampang yang sama, ya, dengan yang atas. Dan di antara kedua plat atas dan plat bawah ini ada jarak, ya, sebesar D, ya, atau ketebalan di elektrikum, ya, karena di antara kedua plat ini menggunakan di elektrikum, ya, sebagai penyekat. Ketebalan di elektrikum itu juga sama dengan D, ya. Nah, jadi di elektrikum ini terletak di antara kedua plat, ya, yang memiliki nilai permitivitas relatif tertentu, ya, tergantung dari bahan apa di elektrikum tersebut, ya. Nah, kapasitansi dari kapasitor, ya, itu sama dengan E0 ER A per D farad, ya. Jadi di sini kapasitansi dari suatu kapasitor itu sama dengan permitivitas ruang hampa dikalikan permitivitas relatif bahan di elektrikumnya dikalikan luas penampang plat pada kapasitor dibagi dengan jarak kedua plat, ya, atau dibagi dengan ketebalan bahan di elektrikum, ya. Nah, jadi untuk menentukan besarnya kapasitansi dari suatu kapasitor dengan plat paralel seperti ini, kita menggunakan persamaan ini, ya. Nah, kemudian kita bisa meningkatkan nilai kapasitansi dari suatu kapasitor, ya, melalui cara menjajarkan beberapa platnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini plat positif, misalkan di sini yang berwarna merah, ya, supaya mudah membedakannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 plat positif, ya. Kemudian plat negatif yang berwarna biru, ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 plat positif dan ada 5 plat negatif. Nah, untuk kapasitor seperti ini, ya, maka jika ada 10 plat dalam kapasitor yang disusun secara berjajar, ini akan menghasilkan 9 kali lipat kapasitansinya dibanding dengan hanya menggunakan satu pasang plat saja, ya. Jadi satu plat positif, satu plat negatif, ya. Nah, jika menggunakan 10 plat yang dipasang berjajar seperti ini, maka memiliki kapasitansi 9 kali lipat, ya, dibanding dengan hanya menggunakan platnya, ya. Nah, mengapa 9 kali lipat, ya? Jadi di antara yang ini merah kemudian biru, ini ada satu lapis bahan di elektrikum, ya, kemudian di bawahnya lapis kedua, lapis ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Jadi mengapa di sini 9 kalinya? Karena bahan di elektrikum yang berfungsi sebagai penyekat di antara plat-plat ini ada 9, ya. Jadi di sini yang bisa berpasangan ini ada 9, ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi ini menghasilkan kapasitansi 9 kali lipat dibanding dengan hanya menggunakan satu pasang saja, ya. Dengan susunan sebanyak N plat, maka nilai kapasitansinya dari kapasitor yang tersusun dari banyak plat ini kita bisa gunakan, ya. C, ya, ini sama dengan N dikurangi 1, ya. Jadi kalau di sini tadi 10, maka nilai kapasitansinya 10 kurang 1, ya, 9 kali lipatnya, ya. Oke. Nah, jadi kita sekarang punya persamaan kapasitansi dari suatu kapasitor sama dengan permitivitas ruang hampa dikalikan permitivitas relatif dikalikan luas penampang, ya. Kalikan N min 1 dibagi dengan jarak antar plat, ya, atau ketebalan dielektrikum, ya. Baik, ya. Untuk memudahkan ilustrasi kita lihat contoh soal berikutnya. Suatu kapasitor keramik memiliki luas plat 4 cm persegi yang dipisahkan oleh bahan dielektrikum keramik, ya, dengan ketebalan 0,1 mm, ya, dengan permitivitas relatif sebesar 100. Tentukan kapasitansinya dalam picofarad, ya. Kemudian yang B, jika kapasitor tersebut diberi muatan 1,2 mikrokolom, berapakah potensial different yang akan terjadi? Ya. Baik, dari data-data yang ada pada soal, ya, kita dapatkan bahwa luas penampangnya 4 cm persegi sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, ya. Kemudian di sini ketebalan bahan dielektrikum 0,1 mm, ya. D sama dengan 0,1 mm atau sama dengan 0,1 kali 10 pangkat min 3 meter, ya. Nah, kemudian permitivitas ruang hampa, ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, itu sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter, ya. Dan permitivitas relatifnya untuk bahan keramik sebesar 100, ya. Kemudian dari data-data itu, ya, kita tentukan kapasitansinya, ya, dari persamaan tadi, ya. C sama dengan E0 ERA per D farad. Kemudian kita masukkan data-data yang sudah ada. Ini 8,85 kali 10 pangkat min 12, ya, ini E0-nya kali 100, ya. Ini, ya, permitivitas relatif keramiknya. Kemudian kali 4 kali 10 pangkat min 4, ini luas penampangnya, ya. Dibagi jarak, ya, antar plat atau ketebalan dielektrikum 0,1 kali 10 pangkat min 3, ya. 0,1 kali 10 pangkat min 3, ya, sehingga kita peroleh kapasitansi kapasitor tersebut sebesar 8,85 kali 4, ya, dibagi 10 pangkat 10, ya. Ingat ini tadi operasi-operasi yang ada, ya, perpangkatan minus ini, ya, kita bisa pindahkan tempat, ya. Tidak usah saya detailkan lagi, silahkan nanti bisa diturunkan sendiri, ya. Jadi kita dapatkan 8,85 kali 4 dibagi 10 pangkat 10 farad, ya. Kemudian kita jadikan dalam picofarad, ya. Jadi kalau picofarad ini dikalikan 10 pangkat 12, ya. Ya. Baik, jadi dari soal di sini, ya, kapasitasnya dalam satuan picofarad, ya. Jadi dari farad ke picofarad, ya, itu berarti dikalikan 10 pangkat 12, ya, karena picofarad itu
sama dengan 10 pangkat min 12 farad ya. Sehingga kalau dari farad ke pikofarad ini kita kalikan 10 pangkat 12 sehingga kita peroleh kapasitas kapasitor tersebut sebesar 3540 pikofarad ya. Nah, kemudian jika kapasitor tersebut diberi muatan 1,2 mikrokolom, berapakah potensial difference yang akan terjadi ya? Dari persamaan Q sama dengan C kali V ya, maka kita bisa ubah persamaannya. V sama dengan Q dibagi C ya. Kita masukkan data-data yang ada. Q-nya ya, kapasitasnya sudah ada di sini 1,2 mikrokolom ya. Kita ubah menjadi kolom, maka 1,2 kali 10 pangkat min 6 ya. Jadi ini sudah dalam satuan kolom ya. Dibagi dengan kapasitansinya ya. Di sini tadi kita peroleh 3540 pikofarad ya. Dalam perhitungan di sini kita menggunakan farad ya. Ini dikembalikan dalam satuan farad ya. Sehingga kapasitansi yang ini ya kita jadikan farad menjadi 3540 kali 10 pangkat min 12 ya. Ini kita operasikan, kita hitung, maka kita peroleh tegangan yang terjadi adalah 339 volt ya. Nah, baik ya. Saya kira ini bisa difahami ya. Kemudian contoh soal berikutnya ya. Suatu kapasitor kertas mempunyai dua plat paralel yang luasnya masing-masing 800 cm persegi ya. Jika kapasitansi kapasitor tersebut adalah 4425 pikofarad, tentukan ketebalan efektif kertas yang memiliki nilai permitivitas relatif 2,5. Ya. Baik ya, dari data-data yang ada pada soal kita memiliki luas penampangnya ini 800 cm persegi, kita jadikan meter ya kali 10 pangkat min 4 meter persegi ya, atau 0,08 meter persegi ya. Kemudian kapasitansinya ya 4425 pikofarad kita jadikan farad sehingga menjadi 4425 kali 10 pangkat min 12 farad ya. Kemudian permitivitas ruang hampanya 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter dan permitivitas relatifnya 2,5 ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan menentukan ketebalan efektif kertas ya. Nah, dari persamaan tadi yang sudah kita miliki, kapasitansi sama dengan permitivitas ruang hampa dikalikan permitivitas relatif di elektrikum dikalikan luas penampang dibagi dengan jarak antar plat ya, atau ketebalan di elektrikum ya. Nah, karena di sini ketebalan efektif ya yang kita cari, maka persamaan ini kita ubah menjadi D sama dengan EO ERA dibagi dengan C ya. Kemudian dari data-data yang ada kita masukkan ya. Permitivitas ruang hampa kita masukkan 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikalikan permitivitas relatifnya 2,5 dikalikan luas penampangnya 0,08 ya dibagi dengan kapasitansinya ya. Ini ya 4425 kali 10 pangkat min 12 karena PF ya pikofarad kita jadikan farad ya dikali 10 pangkat min 12 ya. Sehingga kita dapatkan ketebalan efektif kertasnya itu sama dengan 0,0004 meter ya atau 0,4 milimeter ya. Jadi ketebalan efektif bahan di elektrikum berupa kertas yang harus dipasangkan ya pada kapasitor tersebut ketebalannya adalah 0,4
mm. Ya. Suatu kapasitor plat paralel memiliki 19 lapisan plat berukuran 75 kali 75 mm yang dipisahkan oleh mika dengan ketebalan 0,2 mm. Dengan asumsi permitivitas relatifnya bahan mika tersebut adalah 5, tentukan kapasitansi kapasitor tersebut. Ya. Dari data-data yang ada, ya kita peroleh beberapa informasi. Yang pertama, jumlah lapisannya adalah 19, ya. Sehingga kita memiliki N-1 sama dengan 18, ya, 18 pasang, ya. Kemudian luas penampangnya 75 kali 75 cm, ya, sama dengan 5625 mm persegi. Kita jadikan meter, ya, kali 10 pangkat min 6 meter persegi, ya. Kemudian memiliki permitivitas relatifnya 5, ya. Kemudian permitivitas ruang hampanya 8,85 kali 10 pangkat min 12, ya. Dan jarak atau ketebalan di elektrikum mika 0,2, ya. Kita jadikan meter, 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter, ya. Nah, sekarang kapasitansinya adalah, ya, dengan menggunakan persamaan yang tadi, ya. Jadi kapasitansi sama dengan E0 ER A N-1 dibagi D. Sehingga data-data itu kita bisa masukkan, ya. Ini E0, ya, kemudian ini ER-nya, ya, kemudian ini luas penampangnya, ya, dikalikan 18, ya, karena 19 dikurangi 1 dibagi dengan jaraknya 0,2 kali 10 pangkat min 3, ya, sehingga kita peroleh nilai kapasitansi dari kapasitor tersebut sebesar 0,0224 mikrofarad, ya. Nah, baik, ya. Untuk tindak lanjut, ya, latihan ada beberapa pertanyaan lagi yang harus dijawab, ya. Pertanyaannya adalah suatu kapasitor platnya dipisahkan oleh keramik, ya, dengan permitivitas relatif 100 dan platnya memiliki ukuran 2 kali 3 cm. Tentukan kapasitansinya dalam pikofarad, ya. Yang B, jika kapasitor tersebut diberi muatan 1,4 mikrokolom, berapakah potensial difference yang akan terjadi, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya. Suatu kapasitor dengan dua plat paralel yang luas masing-masingnya adalah 800 cm persegi. Di elektrikum kapasitor tersebut adalah kertas. Jika kapasitansi kapasitor tersebut adalah 4400 pikofarad, tentukan ketebalan efektif kertas yang memiliki nilai permitivitas relatif sebesar 2,5. Ya, kemudian soal yang berikutnya, suatu kapasitor plat paralel memiliki 17 lapisan plat berukuran 65 mm kali 75 mm yang dipisahkan oleh mika dengan ketebalan 0,3 mm. Dengan asumsi permitivitas relatif mika adalah 5, tentukan kapasitansi kapasitor tersebut, ya. Silakan pertanyaan-pertanyaan ini dikerjakan.